Nah, oke, itu tadi mengenai kelas di IP address. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu CIDR dan subnetting. Nah, pada realitanya, nih teman-teman perlu tahu bahwa penggunaan kelas IP yang sudah kita bahas tadi itu dinilai tidak efisien. Kenapa? Karena membatasi prefix length-nya hanya 8, 16, atau 24 bit data saja. Ya, misalnya kalau kita pakai prefix length yang 8, kita masuk ke kelas A. Kalau pakai 16 berarti kelas B. Kalau 24 berarti kelas C, dan seterusnya. Ya, hanya dibatasi 8, 16, dan 24 bit data saja. Ya, sedangkan kita kan bisa pakai, misalnya saya maunya 9 bit, saya maunya 21 bit data, nggak 24, kan bisa aja ya. Tapi kalau kita pakai kelas IP, kita tidak bisa. Hanya terbatas 8, 16, dan 24 bit data. Ya. Kemudian ditambah fakta nih bahwa tidak semua organisasi itu cocok dengan pembagian kelas. Misalnya, sebuah organisasi itu butuh cuman 260 host di dalam networknya. Ya, nah, kalau kita menerapkan kelas, ini nggak bisa nih disupport pakai kelas C. Kenapa? Karena kelas C cuma sampai 254. Masih kurang 6 host lagi, ya kan? Nah, kalau kita pindah ke kelas B, itu juga terlalu banyak. Kenapa? Karena kelas B itu hostnya 65.000 sekian. Orang saya cuma butuh 260 host, ya kan? Kenapa dikasih 65.000? Kan? Nah, bisa aja nih pakai kelas C tapi dua network. Ya bisa, tapi kita harus effort karena di dalamnya harus ada router, ya kan? Artinya kan tidak satu network nih, harus dihubungkan dengan sebuah router. Nah, ini maka tidak efisien nih, ya. Nah, maka tidak semua organisasi ini cocok dengan pembagian kelas. Nah, ditambah lagi ini pernyataan langsung dari IETF ya, regulator di bidang internet, bahwa penggunaan kelas ini tidak efisien. Nih, disebutkan di sini. Ya, maka saat ini digunakanlah cara baru yang kita sebut sebagai CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, apa itu? Ya, CIDR ya adalah cara untuk menentukan network pada IP address yang dihitung berdasarkan jumlah bit 1 di dalam subnet masknya. Ya, saya ulangi. CIDR adalah cara untuk menentukan network pada IP address yang dihitung berdasarkan jumlah bit 1 di dalam subnet masknya. Ya, gampangnya CIDR ini adalah ngotak-ngatik subnet masknya. Ya, jadi IP address-nya tetap sama, subnet masknya yang diutik-utik, diotak-atik ya. Kalau yang pada kelas tadi kan cuman terpaku pada 8, 16, 24. Nah, kalau di CIDR ini kita bisa menggunakan yang lainnya. Ya, nggak cuma 8, 16, 24. Nah, CIDR ini biasanya ditulis dengan tanda slash berapa gitu ya, CIDR yang berapa di belakang IP address. Misalnya seperti ini. 192.168.10.10/24. Nah, artinya IP address-nya adalah 192.168.10.10. Net mask-nya adalah atau subnet mask-nya adalah 1111 sebanyak 24.0000. Artinya jumlah bit 1 itu adalah 24. Dan ingat ya, harus urut ya. 1111 itu urut, tidak ada nolnya sepanjang 24 bit, baru di belakang itu 0000. Nah, itu adalah CIDR. Ini teman-teman kalau belajar Cisco itu sering nih ketemu yang kayak gini ya, pakai slash seperti itu. Oke, nah selanjutnya nanti network address-nya dihitung dengan cara seperti biasa yang di awal tadi ya, di AND-kan antara IP address dan subnet mask-nya. Oke, nah tentu aja subnet mask-nya nanti akan beda-beda tergantung slash-nya itu ya, CIDR-nya itu slash-nya berapa. Oke, nah dikarenakan subnet mask pada CIDR ini ditulis dengan angka desimal di belakang IP, maka tidak semua subnet mask itu bisa diwakili. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Saya mau subnet masknya itu 255, 255, 255, 10. Nah, ini kalau ditulis ke dalam bentuk biner kan seperti ini ya. 0000, 101010. Nah, sedangkan tadi kalau kita pakai CIDR itu adalah jumlah angka 1 terurut dari depan.
Nah, sedangkan ini kan ada spasinya ya, ada diganggu sama 40 di situ ya. Nah, ini maka kalau ada kasus seperti ini, kita tidak bisa menggunakan CIDR. Ini pakai subnet mask biasa. Maksudnya nanti ada subnetting biasa ya. Tidak bisa pakai CIDR karena berurut. Dan ada maksimalnya, ya kan? Maksimalnya adalah 30. 31, 32 nggak masuk. Kenapa? Kalau 32 ya berarti nggak ada network, nggak ada broadcast. Kalau 31 berarti cuma tersedia 2/2 host atau 4 ya. Sorry, 2/1 host ya atau cuma 2, yang mana 2 dipakai untuk network dan broadcast. Jadi tidak ada hostnya ya. Jadi maksimal CIDR itu adalah 30. Oke. Nah, kemudian seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan subnet mask default maka jumlah network dan host di dalam satu jaringan itu bernilai tetap. Ya, misalnya tadi kelas C jumlah hostnya berapa di tiap network adalah 2/8, yaitu 256 dikurangi network dan broadcast jadinya hostnya 254 kayak gitu ya. Nah, nilai 256 ini kan didapat dari rumus apa? 2/M ya. M ini adalah nilai bit 0 pada subnet mask. Oke, nilai bit 0 dalam subnet mask. Nah, karena kelas C, maka jumlah bit 0 adalah 8. Ya kan? Yang di belakang itu loh ya. 8. Maka M adalah 8, maka jumlah host adalah 2/8 atau 256 host. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana jika sebuah perusahaan, instansi, ingin cuman ada 50 host di dalam networknya? Saya nggak mau 256 kebanyakan, gitu ya. Maunya 50 doang. Gitu. Gimana caranya? Maka diperlukan cara yang namanya subnetting. Ya, subnetting itu sebenarnya nanti konsepnya hampir sama dengan CIDR tadi ya. Bedanya kalau di CIDR tadi kan angka subnet masknya itu terurut 1 baru belakangnya 0 gitu ya. Nah, kalau pakai subnetting yang manual itu 1 bisa di tengahnya tuh ada 0 nanti 1 lagi itu bisa. Nah, bedanya di situ. Tapi cara perhitungannya semuanya sama. Oke. Nah, subnetting ini adalah proses membagi jaringan menjadi sub jaringan atau sub network yang lebih kecil. Ya. Metode yang digunakan sederhana yaitu dengan mengganti nilai subnet masknya ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau misalnya mau berurut, kita berarti pakai tabel CIDR tadi. Ya misalnya maunya 111 sebanyak 25 Pak, CIDR 25. Ya boleh, itu berarti 111 sampai 25, sisanya adalah 0. Ya. Tapi kalau subnet mask kita di tengah-tengah itu bisa menyelipkan. Misalnya 1111 0011 itu boleh, ya. Nah, cara perhitungannya nanti sama. Oke. Nah, bagaimana jika sebuah instansi tadi hanya ingin ada 50 host di dalam networknya? Maka kita perlu mencari subnet mask yang tepat. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus tentukan jumlah host yang memungkinkan mengakomodir 50 host ini. Caranya gimana? Tinggal 2/M. Nah, kita cari tuh nilai M-nya berapa. 2/M yang kira-kira hasilnya itu cukup untuk 50 host. Ya, katakanlah 2/5 itu 32. Kita butuhnya 50 host. Cukup nggak? Nggak cukup. Ya, maka kita tidak bisa pakai M sama dengan 5. Kalau M itu 6, berarti kan 2/6. 2/6 berapa? 64. Apakah mengakomodir 50 host? Ya. Ya. Jadi yang paling dekat ini adalah 64 host. Ya, maka yang kita pakai adalah nilai M adalah 6. Oke. Artinya apa? Artinya jumlah bit 0 yang ada di dalam subnet masknya itu adalah 6. So, kalau kita tulis binary-nya, ini kan 255, kalau kita tuliskan 111 sebanyak 8 ya. Ini anggap aja 1111 semua, titik yang terakhir ini adalah 11, nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini kalau kita convert ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah titik 192. Atau kalau kita tulis dalam bentuk CIDR, nah ini kan kebetulan urut ya, kebetulan satu-satunya urut.
maka bentuk CIDR-nya adalah /26 karena jumlah bit satunya sebanyak 26. Oke, paham? Ya, jadi kalau kita cuma butuh 50 host, berarti subnet mask yang akan kita buat tidak 255, 255, 255, 0, tapi 255, 255, 255.192. Maka nanti kita akan dapat 64 host. 2 dipakai untuk network dan broadcast. Jadi clean-nya 62. Oke, sekarang kita coba analisa ya. Analisa IP address 192.168.01 CIDR26/26. Oke. /26 itu artinya tadi ya, angka satunya ada 26 secara urut ya seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah seperti ini. 255, 255, 255, 192. Jadi subnet masknya 192. Oke, nah dari subnet mask ini kita bisa hitung jumlah network yang terbentuk itu berapa. Ya, jumlah network yang terbentuk itu berapa? Yaitu 2 pangkat N. N itu apa? N adalah bit nilai 1 di segmen terakhir. Ini yang merah-merah ya. Nilai satunya ada berapa tuh? Ada 2. Ya, so jumlah networknya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 network. Ya, jadi kalau kita pakai subnet mask 192, itu artinya network yang tadinya 1 itu kita bagi menjadi subnetwork 4. Ya, ada 4 subnetwork. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih subnetworknya ada 4. Sekarang jumlah hostnya berapa? Nah, jumlah hostnya kita bisa hitung. Gampang ya. Kan jumlah host aslinya 256, ya kan? 256. Nah, sekarang ada 4 network. Berarti tinggal dibagi 4. Ya, sama dengan 64 host. Ya, jumlah hostnya ada 64 per 1 sub network. Ya, atau teman-teman juga bisa ngitung dengan cara yang ini ya. 2 pangkat M. Kalau tadi network kan 2 pangkat N. N adalah nilai 1 ya di segmen terakhir. Nah, kalau menghitung jumlah host adalah 2 pangkat M. M adalah bit nilai 0 di segmen terakhir. Nah, di sini nilai 0-nya ada 6, berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64 host. Oke, kita udah dapat ada 4 network dan ada 64 host di setiap sub networknya. Nah, sekarang kita urutkan saja ya, urutkan saja. Kan IP pertama adalah 192.168.0.0 ya. 0.0 itu pasti ya. Maka kita tulis di sini subnetwork 0.0. Kemudian kita tambah 64. Berarti IP address terakhirnya untuk subnetwork 0.0 adalah 192.168.0.63. Ini IP terakhir. Ya kan? Berarti subnetwork berikutnya adalah ya setelah 63 yaitu 64. 64 ditambah 64 nanti ketemunya 127 ya terakhirnya. Maka networknya adalah 128. Begitu juga dengan yang terakhir 192. Jadi itu ada subnetwork 1, subnetwork 2, subnetwork 3 dan subnetwork 4. Nah, sekarang kita cari network address-nya di tiap subnetworknya ya. Di subnetwork 1, network address-nya adalah 192.168.0.0 ya karena IP pertama di dalam network tersebut. Broadcast address-nya adalah yang terakhir 0.63. Berarti IP host yang bisa dipakai adalah dari 0.1 sampai 0.62. Itu di subnetwork yang pertama. Di subnetwork yang kedua, ya, IP pertamanya adalah 0.64. Maka itu adalah network address. Yang terakhir berapa? 127, ya kan? Maka broadcast address-nya adalah 127. Nah, di antara itu berarti 0.65 sampai 0.126 ini adalah host address yang bisa dipakai di subnetwork yang kedua. Begitu juga di subnetwork yang ketiga dan yang keempat. Nah, dengan begitu, dengan kita membagi seperti ini, subnet masknya 192, maka nanti subnetwork 1 dan 2 ini akan diperlakukan sebagai sebuah network yang berbeda. Ya, artinya kalau mau connect itu udah nggak bisa. Walaupun yang satu misalnya 0.1 ya di sini, yang satu 0.65.
Ya, karena subnet masknya udah 192, maka itu nggak bisa langsung berkomunikasi seperti layaknya di dalam satu network. Karena ini sudah menjadi network yang berbeda. Artinya kalau mau komunikasi, ya harus dipasang router di situ yang menghubungkan antara network 1, subnetwork 1 dan subnetwork 2. Nah, pertanyaannya, kenapa subnetting itu diperlukan? Ya, selain yang tadi ya untuk memenuhi sesuai kebutuhan ya atau membagi sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil sesuai kebutuhan, maka ada beberapa manfaat lain dari subnetting ini. Yaitu yang pertama, menyesuaikan kebutuhan host di dalam satu network atau jaringan yang tadi kita bahas. Yang kedua, jika network itu diibaratkan sebuah perumahan, maka subnetwork itu adalah cluster di dalam perumahan tersebut. Semakin detail atau kecil pembagian cluster ini, maka kemungkinan data sampai tujuan semakin besar. Ya, katakanlah saya tinggal di perumahan Sumarekon, katakanlah. Ya, di Sumarekon itu katakanlah ada cluster A, B, C. Kalau ada orang ngirim paket ke saya, terus saya cuma kasih alamat perumahan Sumarekon, ya, maka nanti satpamnya tuh akan nyari tuh di seluruh perumahan Sumarekon, gitu kan? Ribet. Katakanlah ada 1000 rumah, artinya dia harus mengitari 1000 rumah untuk mencari saya. Ya, tapi kalau alamatnya saya perjelas di Sumarekon cluster A, maka nanti si satpamnya ini, si pak paketnya ini akan mengantarkan langsung menuju ke cluster A. Di mana di cluster A ini mungkin rumahnya cuma ada 100, ya. Maka akan lebih efektif ya daripada dia muter ke 1000 rumah karena sudah dibagi per cluster, dia cuma nyari di 100 rumah di cluster tersebut. Ya, jadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mengurangi beban atau traffic network. Yang tadi ya. Misalnya, semua orang masuk ke perumahan Sumarekon, ada paketnya 100 gitu. Artinya akan ada 100 paket tuh yang masuk ke perumahan Sumarekon. Akhirnya trafficnya menjadi nggak jelas. Karena mereka muter tuh semua ke semua rumah ya. Ke 1000 rumah di dalam Sumarekon tuh dia muter semuanya. Akhirnya terjadi traffic. Ya. Beda kalau sudah dibagi per sub network atau cluster, maka setiap Pak Pos itu akan fokus ke clusternya masing-masing. Jadi tidak akan terjadi traffic karena semua orang sudah jelas tujuannya ke sana. Tidak perlu muter-muter lagi. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memudahkan manajemen dan kontrol jaringan. Ya, jelas semakin besar jaringan atau banyak hostnya akan semakin susah dikontrol. Kalau terjadi satu masalah, itu semuanya bisa kena masalah tuh satu network. Misalnya satu network terdiri dari 254 komputer. Ada masalah, 254 kena. Tapi kalau sudah kita bagi sub network, ada masalah di sub network 1, maka di sub network yang lain tuh masih aman. Nah, itu kelebihan atau manfaat yang lainnya. Kemudian membatasi hanya IP dengan range tertentu yang bisa masuk ke dalam jaringan. Ya, ini masih berhubungan dengan manajemen dan kontrol jaringan. Ya. Nah, tapi sebelum kerangkuman ya, ada juga nih kekurangan subnetworking. Yang pertama, ribet, ya kan? Lebih ribet lah dibandingkan dengan network biasa. Kenapa? Ya karena kita kan harus punya data atau punya catatan mengenai subnetwork tadi, ya. Kalau enggak, ya kita bisa repot sendiri, ya. Karena di mindset kita secara umum kan pasti kelas itu C kayak gitu ya. Jadi default gitu. Begitu dibagi subnetwork dan kita tidak punya catatan akan hal itu, ya maka manajemen dan kontrolnya akan menjadi semakin susah, ya. Kemudian yang kedua, karena sudah dibagi subnetwork itu, maka nanti untuk komunikasi antar subnetwork itu harus diperlukan router, ya, harus diperlukan penjembatannya, ya, routernya, ya. Dia maka nanti akan menimbulkan biaya dan kontrol yang lain lagi, ya. Maka penggunaan subnetting atau subnetwork itu ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, rangkuman dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini yaitu yang pertama, IP address adalah metode pengalamatan logik untuk perangkat pada jaringan, ya. Ingat pengalamatan logik. Ya. Kemudian bekerja pada network layer, ya. Kalau pada OSI layer dia kerjanya pada network layer. Nah, begitu juga di TCP/IP layer, ya, sama di network layer.
IP address yang saat ini masih dominan dipakai itu adalah yang versi 4 ya. Walaupun sudah ada versi 6, tapi ternyata survei membuktikan bahwa IP versi 4 itu masih dominan, bahkan masih lebih dari 90% gitu ya. Kemudian IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit data yang dibagi menjadi 4 segmen ya. Jadi ada 4 segmen masing-masing 8 bit data. Di dalam IP address kita mengenal istilah network address, host address, dan broadcast address. Kalau dianalogikan, network address itu seperti jalan di suatu perumahan, host address itu adalah rumah-rumahnya, broadcast address itu adalah seperti speaker masjid ya untuk menyampaikan pesan ke seluruh network address, ke seluruh klien atau host yang ada di network address tersebut. Oke, IP versi 4 dibagi menjadi 5 kelas yaitu A, B, C, D, dan E ya. Akan tetapi yang dikenal secara umum adalah kelas A, B, dan C yang dipakai secara publik. Nah, penamaan kelas ini A, B, C, D, dan E ini juga merupakan konsep ya. Artinya kalau kita konfigur jaringan IP address di dalam jaringan ya kita nggak akan ketemu tuh kelas A, B, C itu nggak akan ketemu ya. Karena ini adalah konsep. Oke. Nah, karena beberapa faktor, konsep kelas yang di poin sebelumnya ini akhirnya diperbaharui dengan konsep CIDR atau Classless Inter-Domain Routing ya agar lebih fleksibel. Nah, kemudian karena network tadi dipandang masih besar kalau pakai default, maka diperlukan proses yang namanya subnetting, yaitu metode memecah satu network default menjadi beberapa network yang lebih kecil. Oke, saya kira jelas ya, cukup jelas ya pembahasan mengenai IP address, khususnya IP address versi 4 ini ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Teman-teman juga bisa mengakses referensi dari materi ini melalui daftar referensi berikut ini. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.